Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Sobat Football United. Oke, ada informasi-informasi dari berbagai sumber, dari beberapa sumber ini yang akan gua bahas di video kali ini ya. Termasuk juga sumber dari Fabrizio Romano. Tapi sebelum kesana gua akan ke Give Me Sport dulu ini. Situasi dari Benjamin Sesko. Nah, Benjamin Sesko yang sedang absen. Ini banyak juga ditanyakan kapan akan kembali. Manchester United sendiri juga akan kehilangan beberapa pemainnya di AFCON nanti. Manchester United juga akan menjalani jadwal yang lumayan padat ini ya di bulan Desember dan juga bulan Januari nanti. Situasi yang menurut gue sangat penting sekali bagi Manchester United untuk bisa sebagai pijakan melangkah ke fase kedua kompetisi Premier League, di mana Manchester United tentu saja bukan hanya menargetkan lebih baik daripada musim lalu, di mana musim lalu finish ke peringkat ke-15, tapi juga bagaimana Manchester United ini bisa meraih tiket Eropa ya kan untuk kompetisi musim depan. Dan Benjamin Sesko yang dihadirkan di musim panas kemarin, banyak fans Manchester United ini optimis dan juga sangat positif, sangat excited ketika dihadirkan. Banyak harapan tentu saja bisa menjadi solusi di lini depan Manchester United, di lini serang Manchester United. Tapi ya dia mengalami cedera ketika Manchester United ini away ke London menghadapi Tottenham Hotspur. Nah, bagaimana keadaannya? Oke, informasi dari Give Me Sport, Benjamin Sesko ini menuju kembali bermain ketika Manchester United akan menghadapi Bournemouth di tanggal 15 Desember. Kalau dia terus berlanjut dengan progresnya ya di recovery-nya dia. Jadi kalau situasinya positif terus ini bisa jadi tanggal 15 Desember, berarti sekitar ya nggak sampai 2 pekan lagi ya dia sudah bisa bermain lagi. Apakah langsung dimainkan sebagai starter ataukah akan tampil di babak kedua dulu, menurut gue tuh merupakan sebuah kemungkinan. Tapi bagaimana dia bisa fit kembali, karena walaupun dia duduk di bangku cadangan, artinya dia sudah siap untuk dimainkan. Dan itu bisa saja terjadi di tanggal 15 Desember. Menurut perkiraan gue ya mungkin 15 Desember atau mungkin akhir Desember. Yang jelas dalam bulan Desember ini dia sudah bisa kembali lagi. Dan menurut gue ini merupakan kabar positif. Sesko sendiri diinformasikan saat ini bergerak ke arah yang tepat ya, dimana dia ini terus bekerja untuk bisa kembali beraksi. Dan progresnya sendiri juga secara keseluruhan ini dinilai positif. Dan kembalinya dia ini mungkin akan sedikit lebih lama dari beberapa perkiraan sebelumnya. Dan penundaan ini juga dicatat oleh pihak eksternal, tapi secara internal, artinya di dalam manajemen Manchester United, squad Manchester United ini tetap tenang terkait dengan Benjamin Sesko. Karena memang di informasi awal ini kan sudah menyebutkan memang Sesko ini tidak dianalisa hasilnya itu bahwa dia ini mengalami sesuatu yang sangat berat sekali cederanya, sehingga dia harus absen dalam jangka waktu yang lama dengan resiko yang juga besar. Kan tidak seperti itu. Inisial dari analisanya mengatakan bahwa dia memang cedera, tapi cederanya cedera yang tidak sangat berat gitu, tidak berat-berat banget sehingga dia harus memutuskan harus absen dalam waktu yang panjang. Dan menurut gua dengan apa yang terjadi saat ini di lini depan Manchester United ya, misalnya mereka juga tetap bisa mencetak gol, lalu juga sebelum AFCON, artinya sebelum beberapa pemain Manchester United nanti akan absen, Sesko kemungkinan besar sudah bisa kembali lagi. Ini merupakan hal yang tentu saja gua sebagai fans ringan amatirani melihat sebagai sesuatu yang positif. Dan lini depan Manchester United ketika Sesko absen, Joshua Zirkzee sejauh ini juga lumayan ya dia ketika menggantikan Benjamin Sesko. Dan Joshua Zirkzee sendiri juga ada kabar dari Alex Kruk yang menginformasikan bahwa Joshua Zirkzee nampaknya akan tetap stay di Manchester United di bulan Januari. Jadi lebih panjang lagi kemungkinan masa depannya baru akan ditentukan di musim panas tahun depan. Nampaknya dia tetap ingin berada di Manchester United, dia tetap ingin berjuang, dan ini sesuai dengan keinginan dari Ruben Amorim sendiri menurut gue, di mana Ruben Amorim tidak ingin kehilangan pemain di bulan Januari. Sangat make sense, sangat masuk akal. Dia memiliki target, dia juga sudah memiliki squad yang ingin diatur untuk musim ini ya kan, sehingga ya dia tidak ingin kehilangan
sekaligus juga mungkin sekaligus memberikan penilaian yang terhadap pemain-pemain yang saat ini ada di skuad Manchester United, apakah bisa dilanjutkan untuk musim depan atau tidak. Dan inilah ajang menurut gue bagi pemain-pemain itu untuk menunjukkan juga nih kemampuannya, sekaligus juga mungkin komitmennya ya terhadap Manchester United dengan sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Nah, pemain lain yang juga memiliki masa depan yang akan ditentukan di musim panas yaitu adalah Manuel Ugarte. Alex Kruk juga memberi informasi kalau masa depan Manuel Ugarte di Manchester United ini tidak jelas ya, karena ada kemungkinan dia bisa meninggalkan klub di bulan Januari atau di musim panas. Gue pikir untuk meninggalkan klub di bulan Januari nampaknya tidak besar. Bagaimanapun juga seperti gue katakan ya, Ruben Amorim ingin menahan pemainnya semaksimal mungkin apapun performanya saat ini, karena dia butuh skuad yang dalam, dia butuh skuad yang lebar juga. Jadi sekali lagi mau penampilannya jelek bagus, ini juga merupakan pekerjaan dari Ruben Amorim bagaimana bisa meningkatkan kapasitas dari pemain-pemain yang memang belum maksimal. Dan dia nampaknya lebih memilih kalau pemain itu cabut ya di musim panas. Kenapa? Karena di musim panas dia bisa mendapatkan gantinya. Dan menurut gua Ugarte pun juga demikian. Yes, Ugarte sampai dengan sejauh ini belum menunjukkan penampilan yang maksimal, bahkan menit bermain pun juga sangat terbatas. Yang ingin gua lihat adalah karakter dia seperti apa ini. Tentu saja tidak mungkin ya pemain itu hanya 11 atau bahkan hanya 15 saja. Artinya ada kompetisi, ada persaingan secara internal, dan saat ini situasinya Ugarte tidak lebih baik dari pemain-pemain yang diturunkan oleh Ruben Amorim. Dan gue ingin lihat karakternya seperti apa nih. Apakah dia seorang pemenang? Apakah dia seorang ya yang justru melihat karena adanya persaingan maka dia melihat pintu keluar. Ini yang ingin gue lihat dari seorang Manuel Ugarte, pemain yang sebenarnya pernah bekerja sama ya kan dengan Ruben Amorim di Sporting. Ruben Amorim melihat bahwa Ugarte ini tidak sama. Mungkin seperti yang diinformasikan oleh salah satu media, gue lupa apa itu, menyebutkan Ugarte ini nampak dia merasa nyaman di Manchester United, terutama situasi musim lalu di mana dia didatangkan untuk memperkuat lini tengah. Pada saat itu Casemiro penampilannya meragukan, jadi Ugarte nampak dia datang dengan mungkin keyakinan akan mendapatkan satu posisi. Nah, sekarang situasinya berbalik nih. Casemiro justru bisa menunjukkan penampilan yang lebih baik secara lebih konsisten. Bagaimana saat ini keadaan dari Ugarte? Secara individu gue pikir dia pemain yang bagus, tapi sekali lagi ya tidak cukup hanya situasi teknis saja. Bukan semangat, tapi lebih ke mental dan juga karakter sih. Itu dia menurut gue, karena ya kita lihat nih setelah situasi seperti ini apa yang dia lakukan. Keadaan tidak mungkin statis, dia yang harus berubah. Kecuali dia memang ingin keluar dari Manchester United. Dan dilaporkan juga bahwa kalau Manchester United ingin mendatangkan seorang pemain di bulan Januari, sepertinya namanya adalah Conor Gallagher. Atletico Madrid ingin kesepakatan secara permanen, tapi Manchester United ingin peminjaman. Ini kan juga situasi yang terjadi di musim panas kemarin. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano pun juga demikian, bahwa Manchester United ingin membuka pembicaraan untuk meminjam, tapi Atletico Madrid ingin menjual secara permanen. Nah, kalau ini terjadi di musim dingin nanti, apakah mungkin? Gua pikir tidak. Manchester United akan lebih menyimpan budgetnya untuk bergerak dengan lebih luas, dengan lebih banyak ya di musim panas. Dan kalau Conor Gallagher tidak tersedia secara pinjaman, Manchester United tidak akan bergerak juga untuk mendatangkannya. Manchester United akan lebih memilih untuk memaksimalkan pemain yang ada. Seperti kayak misalnya Ugarte, walaupun Ugarte sekali lagi situasinya sedang tidak positif ya, dia memang harus sangat berjuang. Nah, seperti gue katakan, nampaknya memang Manchester United akan lebih memilih langkah seperti itu. Untuk pemain-pemain lain pun juga demikian. Baru kalau Manchester United, misalnya pemain seperti Conor Gallagher ini bisa didatangkan secara pinjaman, baru mungkin akan melirik ya kemungkinan melepas pemain juga secara pinjaman. Itu baru sebuah kemungkinan. Tapi dengan catatan itu tadi, ya Atletico Madrid mau tidak melepas pemain ini secara pinjaman, di mana mereka pun juga bersikeras ingin melepasnya secara permanen, dan Manchester United menurut gue tidak akan membeli secara permanen pemain manapun. Menurut gue seperti itu ya di bulan Januari nanti. Dan kabar terakhir ini terkait dengan bintang muda Manchester United, JJ Gabriel. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United ya, ini hidden gem dari Manchester United atau mutiara berlian yang tersembunyi. JJ Gabriel, pemain muda ini masih berusia muda, dia
potensinya sangat luar biasa. Dikabarkan memang diincar oleh Barcelona, dan Fabrizio Romano mengatakan bukan hanya Barcelona, ada banyak klub besar Eropa yang juga mendeteksi JJ Gabriel. JJ Gabriel sendiri ini ya masih berstatus sebagai pemain Manchester United, dan bagaimana hubungannya dengan Jason Wilcox ini sangat penting, di mana Jason Wilcox ini meyakinkan ya pihak pemain JJ Gabriel bahwa dia merupakan bagian dari proyek jangka panjang Manchester United, dan bahkan JJ Gabriel juga sudah dilibatkan ya di tim utama Manchester United dan akan terus dilibatkan untuk masa depan. Jadi memang bagaimana Manchester United melihat JJ Gabriel ini sebagai talenta besar yang saat ini berada di Manchester United. Tentu saja usianya masih muda, dan menurut gua justru disinilah seninya. Kalau Manchester United justru terlalu terburu-buru karena ingin supaya pemain ini tetap stay di Manchester United, lalu diberikan kesempatan untuk tim utama diturunkan apalagi ya, kalau dia belum siap, justru ini bisa akan jadi sebuah blunder. Penting juga untuk memberikan pengertian terhadap rencana klub kepada pemain ini. Mungkin tawaran dari luar, dia akan langsung masuk tim utama segala macam. Dan gue berharap Manchester United tidak turun ke dalam kolam yang sama. Dalam arti ya Manchester United juga akhirnya oke, kalau di sana memberikan kesempatan untuk tim utama, sini juga kita akan kasih pemain ini di tim utama tanpa melihat kesiapannya seperti apa. Karena kalau hanya pertimbangan-pertimbangan jangka pendek, kalau hanya pertimbangan-pertimbangan sempit yang dilakukan, ini berbahaya bukan hanya untuk pemain itu saja, tapi juga keutuhan skuad Manchester United secara keseluruhan. Dimana ini kan yang juga sedang dibangun oleh Manchester United. Gua sendiri berpendapat bahwa penting sekali lagi untuk bisa memberikan atau berkomunikasi dengan pas ya, menyamakan visi terutama dan juga rencana dengan antara klub dengan pihak dari JJ Gabriel, pemain yang saat ini dilihat memang memiliki potensi yang sangat besar sekali. Dan kalau itu bisa terjadi, ya waktu juga serta kesabaran dan juga support, ini 3 kuncian yang sangat penting sekali untuk perkembangan pemain muda ini. Kita lihat ya akan seperti apa situasinya. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United, kabar-kabar yang disampaikan oleh beberapa sumber. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.